Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh, 4. Peka terhadap rangsangan, 5. Berkembang biak, dan 6. Makan dan minum. Yang pertama, bergerak. Dapat menggerakkan bagian tubuh atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat atau berpindah tempat. Contoh makhluk hidup bergerak. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap menggunakan kaki. Yang kedua, bernafas. Proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Contoh makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil, waktu baru lahir, akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih. Contoh pertumbuhan pada ayam. Dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Lambat laun akan menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Dimulai dari biji, berubah menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan jasmani. Fasenya adalah bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Rangsangan yang terjadi pada tumbuhan yaitu daun putri malu. Ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Rangsangan yang terjadi pada keong ketika kita sentuh akan bersembunyi di balik cangkang. Rangsangan pada manusia ketika ada matahari, rasakan adanya cahaya dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Contoh berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Yang ketujuh, adaptasi.
Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat. Video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi disimak dengan baik ya videonya. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan, tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, adapun contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air.
Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Adapun contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus, karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara. Pada saat bernapas, kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan